Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sunarti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 56 Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada kali ini saya tidak sendiri dan saya akan ditemani oleh Ibu Ratna Siti, selaku beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 56 Jakarta. Assalamualaikum Bu Ratna, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Kabar baik Ibu. Ya, Ibu ya. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya Bu Ratna karena saya ada perlu dengan Ibu untuk keperluan guru penggerak. Jadi saya menggunakan Bu Ratna sebagai objek saya untuk kegiatan ini. Gak apa-apa Ibu Ratna ya? Siap. Baik. Yang pertama mungkin saya senang sekali mendengar dari Ibu, sehat semua Ibu ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi dulu sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan laksanakan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Ibu ya. Kemudian adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu Ratna ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta. Kira-kira begitu seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Ratna. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ratna, yaitu yang pertama kali berkaitan dengan tujuannya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat nanti pembelajaran kelas? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat Perhatian, panggilan untuk ketua kelas 9G. Sekali lagi, panggilan untuk ketua kelas 9G harap menemui Ibu Agni di meja piket. Terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan modul pembelajaran yang itu tadi ya, pembelajaran ada tujuannya tadi ada berapa? Saya sebenarnya satu aja untuk ya? satu pertemuan, mengidentifikasi hubungan antara pola makan yang sehat dengan kesehatan sistem pencernaan. Oke, baik. Berarti ada satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti dalam proses pembelajaran. Betul. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangannya Bu, yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan pada saat observasi nanti Bu? Area pengembangannya di bagian pengetahuan, aspek pengetahuan juga keterampilan, karena nanti kegiatannya ada sedikit praktik gitu. Oke. Pada ranah pengetahuan peserta didik, tujuannya saya ingin mereka dapat memahami pentingnya nutrisi, dan pada ranah keterampilan saya ingin peserta didik di akhir pembelajaran dapat menentukan jenis-jenis makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh mereka, seperti itu. Sekali benar pembelajarannya dan materi pembelajarannya sangat penting sekali Untuk kegiatan sehari-hari mereka ya. Jadi ada dua aspek ya yang Ya, akan betul. dikembangkan dalam pembelajaran nanti di kelas, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Selanjutnya Ibu, saya ingin sekali mendengar rancangan pembelajaran yang Ibu telah buat untuk diterapkan di dalam kelas. Mungkin bisa Ibu jelaskan dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya yang ingin Ibu gunakan yang seperti apa Ibu? Metode pembelajarannya itu adalah kegiatan praktikum Bu, atau hands-on activity, di mana ya peserta didik harus merasakan langsung kegiatannya. Jadi di awal sebelum kegiatan praktik tersebut saya akan memberikan direct instruction terlebih dahulu, penjelasan singkat tentang nutrisi itu apa, yang mana yang baik dan lain-lain. Iya betul. Kemudian nanti akan saya berikan LKPD, lembar kerja secara berkelompok, dan mereka nanti akan menghitung jumlah kalori pada makanan-makanan kemasan yang mereka bawa. Nanti mereka akan menentukan mana nih sebenarnya makanan yang sebenarnya baik mereka konsumsi atau tidak, dari yang snacks mereka suka makan sehari-hari, seperti itu. Banyak sekali. Apakah ada menggunakan pembelajaran berdiferensiasinya di sini? Dikelompokkan? Ya, mungkin nanti pada saat pengelompokan kita bagi berdasarkan kemampuan mereka ya. Jadi mungkin diferensiasinya di situ. Terus yang kedua lagi, sangat menarik sekali ya yang Ibu ceritakan tadi. Berarti anak-anak nanti pasti akan antusias sepertinya ya. Mudah-mudahan itu ya. Terkait pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti, selanjutnya Ibu menggunakan media apa?
media dalam proses pembelajaran nanti terus. media utamanya tentu saja LKPD. Jadi saya harus menyiapkan LKPD yang nanti akan mereka isi selama kegiatan. Nanti mereka akan mengisi berdasarkan hasil praktikum. Jadi mereka akan mengobservasi alat bahan-bahan yang mereka bawa, si makanan-makanan kemasan. Nanti mereka hitung, kemudian nanti mereka analisis. Nah dari situ kita bisa lihat nih, oh pandangan mereka setelah melakukan kegiatan ini apa. Selanjutnya Bu, kira-kira nanti akan saya observasinya pembelajarannya pada hari apa, jam berapa, di kelas mana? Insya Allah kemungkinan pertemuannya akan berlangsung di hari Selasa, Bu. Hari Selasa setelah zuhur jam 12.50 sampai 14.00. Durasinya 2 jam pelajaran di kelas 8J. Oh, kelas 8J ya. Itu tempatnya di mana? Mau di lab apa di kelas kira-kira? Kalau misalnya Karena kan ada memungkinkan praktek bisa ya. di lab, tapi kalau misalnya ternyata labnya bentrok, Iya, paling ya. di kelas nanti saya informasikan Bu tempatnya. Jadi nanti kita lihat situasi ya, Bu, ya. Betul. Siapa duluan yang mau? Seperti itu. Iya, baik Bu Ratna. Jadi nanti pada jam tersebut, insya Allah saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan ke kelas atau ke lab ya, Bu, Iya, ya, siap, untuk siap. melakukan supervisi kelas, dan saya juga akan melihat dan mencatat hal apa saja nih yang terjadi selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik. Nanti setelah saya melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan bertemu kembali Bu untuk melakukan percakapan terakhir terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di lab atau di kelas itu untuk pasca observasinya yang akan didampingi oleh pengajar. Makanan itu apa sih yang harusnya kita konsumsi, kandungan apa yang seharusnya kita konsumsi agar memenuhi kebutuhan dari tubuh kita semua. Hari ini Ibu dan kita kalian membawa beberapa bungkus makanan kemasan, betul? Nah, tiap kelompok Ibu minta berapa siapkannya? 5 ya, 5. Nanti kalian amati, kalian hitung jumlah kalori, karbohidrat, protein, lemak dan lain-lain. Kemudian setelah kalian hitung kalori, karbohidrat, protein, kandungan-kandungan yang ada dalam makanan kemasan, nanti kalian akan dicari tahu kebutuhan gizi sehari-hari sebenarnya berapa. Datanya dari mana? Dari tabel yang ada di Ibu. Nanti Ibu akan berkeliling ke setiap kelompok buat kalian mengisi data akademiknya. Oke, untuk kegiatan hari ini sebelum kita mulai, tiap ketua kelompok boleh maju untuk mengambil data. Silakan. Boleh maju ke kelompoknya. Oke, semua sudah? Oke, biar nanti nggak bertanya-tanya lagi. Apa yang harus
Tahu nggak datanya? Nggak ada. Nah, datanya ada di sini. Ini sudah punya lampirannya. Ini namanya Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan. Ini sudah resmi. Ada data resmi tentang berbagai rentang usia, kebutuhan dalam sehari-harinya itu butuh berapa minimal. Oke? Nah, nanti untuk mendapat data itu ibu akan berkeliling ke setiap kelompok. Ya, nanti kalian cari datanya dari sini. Paham? Setelah kalian selesai mengisi semua tabel dan data, kalian analisis, jawab semua pertanyaan yang ada di LKPD. Sampai yang terakhir, kalian membuat kesimpulan. Sampai sini paham? Ada yang tidak dipahami, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Semua sudah bisa? Kenapa? Dalam satu kelompok ada 5, kalau bisa dan kalimatnya beda. Kalau misalnya perhatikan, misal saya satu kelompok bu bawa 5 makanan, tapi ada yang sama, kalian boleh tukeran sama kelompok lain. Nanti misalnya kelompok lain punya makanan apa? Iya, beda-beda datanya. Kenapa? Satu pinjam dari kelompok lain. Oke? Silakan bernegosiasi dari teman kelompoknya ya, dengan kelompok lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa? Oke ya, yang kalian lihat di belakang yang data di sini sesuaikan. Sudah cukup mengerti? Oke, silakan boleh dimulai observasinya. Isi dulu identitasnya di depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asti, apa kabar? Bu Ratna sehat? Weekend kemana Bu kemarin? Ya di rumah aja bu. Kirim pulang ke Sukabumi. Baik, ketemu lagi dengan saya Sunarti, CGP Angkatan 10, kelas 043 dari SMP Negeri 5 Jakarta. Pada hari ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi. Di hadapan saya sudah ada Bu Ratna, beliau sebagai guru mata pelajaran IPA kelas 8, dan di sebelah kanan saya pengajar praktis saya yang paling hebat, Ibu Asti Masyari, LPD. Beliau menyempatkan datang pada siang hari ini untuk membuat dan mengamati percakapan pasca observasi yang telah observasinya dilalui pada bulan lalu, kalau nggak salah Bu Ratna ya. Bu Ratna, rencananya kan waktu itu kita sudah observasi ya Bu Ratna di lab IPA ya. Terus waktu itu kita berapa jam ya Bu Ratna ya? 2 jam kalau nggak salah. 2 jam pelajaran. Baik, jadi pada hari ini rencananya kita akan wawancara pasca observasi. Tujuannya adalah untuk mengamati dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada waktu itu. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Mungkin Ibu masih ingat. Yang pertama adalah yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah berlangsung observasi di lab pada saat itu? Setelah selesai pelaksanaan gitu ya Bu? Iya. Ya, kalau saya sih setiap misalnya ditanya gimana perasaannya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, jawabannya lega. Perasaan saya lega karena saya merasa setiap kegiatan pembelajaran adalah suatu tantangan. Karena kan kita sudah menyiapkan tujuan pembelajaran, metode, model, selalu setiap sebelum masuk kelas tuh saya selalu berhasil gak ya hari ini kegiatan pembelajarannya, tercapai gak ya tujuan pembelajarannya, dan setelah selesai dilaksanakan ya saya lega gitu. Tinggal mungkin kedepannya saya mengevaluasi apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Karena
Selasa Minggu jadi udah lega itu ya. Sebelumnya sih masa-masa ya kayaknya ditungguin gitu diapain gitu kayaknya. Enggak sih, kan tiap tahun kita udah sering supervisi sih Bu. Iya, benar-benar biasa. Kemudian ini saya mau nanya lagi nih Bu Ratna, masih ingat nggak Ibu tujuan pembelajaran waktu itu yang kita laksanakan di Pak? Tujuan pembelajarannya itu kan memang saya buat beberapa poin ya, dan itu berdasarkan CP yang ada di CP terbaru 2024, khususnya materi tentang sistem organisasi kehidupan yang ujung-ujungnya adalah agar anak itu dapat mengetahui dampak makanan terhadap tubuh mereka gitu ya, khususnya di sistem pencernaan. Jadi kemarin memang ada beberapa poin dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan, bagaimana peserta didik dapat mengidentifikasi kalori dan nutrisi dari makanan kemasan, bagaimana mereka bisa membandingkan kalori dan nutrisi dengan kandungan kecukupan gizi yang sudah ada di tabel yang dari Kementerian Kesehatan ya, kemudian bagaimana bisa menganalisis dampak dari makanan kemasan itu terhadap kesehatan mereka. Jadi itu tujuan-tujuan pembelajarannya yang alhamdulillah sih menurut saya sudah cukup baik terlaksana dan mudah-mudahan sih tercapai. Saya belum melihat waktu jalannya proses pembelajaran itu, saya dari awal sampai akhir sudah sesuai ya dengan modul ajar yang diberikan kepada saya. Kemudian aturannya juga sudah pas sekali dan hasil akhirnya produknya juga sudah tercapai. Yang ingin saya tanyakan karena area pengembangannya yang Ibu rencanakan itu bagaimana? Apa pada kegiatan itu area pengembangannya sudah dilaksanakan dengan baik? Ya, menurut saya sih bagaimana cara kita mengetahui apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak kan dilihat dari kesimpulan mereka. Kesimpulan itu kan akan melihat mereka dapat nggak sih ilmunya gitu ya, tujuan-tujuan yang poin-poin tadi itu mereka bisa nggak sih. Ternyata alhamdulillah menurut saya hasil saya cek KPD, hasil mereka presentasi juga kan di akhir mempresentasikan mereka bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran tersebut sih Bu, walaupun mungkin masih butuh penyempurnaan lagi, apalagi dalam segi literasinya ya, kalimat-kalimat mereka ternyata masih harus kita perbaiki, tapi kalau saya tangkap pahamnya sudah dapat gitu. Berarti pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai ya? Alhamdulillah, menurut saya sih sudah. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau seandainya saya kasih kisaran 1 sampai dengan 5, Wah, Ibu berada di level berapa nih? 1 sampai 5. Kayaknya sih udah kemarin udah bagus ya. Kalau menurut Ibu Secara sendiri, keseluruhan ya, pasti tahu lah ada. Saya yakin nggak ada yang namanya sempurna gitu ya Bu. Semua orang juga saya ingin menilai nggak mau terlalu tinggi supaya saya punya harapan untuk bisa memperbaiki hal-hal itu ke depannya, karena saya yakin masih ada ruang untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran tersebut dengan metode atau model yang lebih efektif. Jadi kalau saya disuruh kasih nilai mungkin sudah di atas 4 tapi belum nyampe 5 gitu Bu. Jadi Ya kira-kira pasangan 4 lah, mudah-mudahan segitu, mudah-mudahan itu sudah cukup objektif. Kalau itu sih baru saya yang rasakan, mudah-mudahan itu. Jadi sekitar angka hampir perfect ya. Tapi pasti enggak sih gitu. Karena Ibu menjawabnya belum sempurna, berarti ada kekurangannya di situ. Tentu saja, tentu saja. Ibu mungkin bisa mengevaluasi diri sendiri di mana kekurangan itu pada saat pembelajaran kemarin. Kalau yang saya rasakan sih mungkin ada beberapa tahap yang sedikit miss gitu ya, ada beberapa step yang harusnya saya lakukan tapi tidak, misalnya hal-hal yang sederhana gitu ya, mulai berdoa kayak gitu ya. Kadang kita fokus ke yang mana, jadi ada beberapa langkah yang lewat gitu. Dan mungkin saya merasakan sendiri saya tuh masih kurang dalam pengelolaan kelas, menguasai kelas dalam jumlah besar gitu. Mungkin ini adalah